Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia, tepatnya di kelas 10 MIA 3. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka langsung dalam proses belajar mengajar. Karena sejak awal kita bertemu di SMA Islam Plus Askia ini, pertemuan kita adalah pertemuan virtual ya, dari dunia maya. Tidak pernah ketemu yang mana namanya Aisyah Sutomo, yang mana namanya Denisa, yang mana namanya Sakila ada nggak ya? Nah, Bapak lupa nama-namanya. Yang jelas tahu nama tapi tak tahu orangnya yang mana ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu bertatap muka. Nah, sebelum kita belajar video kali ini, maka marilah kita mengawalinya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan berdoa menurut keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita langsung masuk saja materi ini. Materi kali ini kelanjutan sebenarnya dari materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang reaksi redoks, yaitu reduksi dan oksidasi. Di mana reduksi adalah biloksnya turun, oksidasi biloksnya naik. Nah, itu definisi dari redoks yang paling sering digunakan. Ada nanti definisi redoks lagi dari elektron ya, reduksi menangkap elektron, oksidasi melepas elektron. Nah, itu ada semua di dalam video pembelajaran kita pekan lalu. Bisa kembali disimak di di channel Bimbel ala Bimbel ini dan pilih video tentang pengertian redoks ya. Cara menentukan biloks juga ya, itu menjadi sangat wajib untuk bisa dimengerti lah begitu ya. Kenapa? Karena nanti dalam pelajaran ini tentang tata nama senyawa kimia anorganik ini akan diperlukan pemahaman tentang penentuan biloks atau bilangan oksidasi ya. Karena Bapak lihat juga masih sedikit yang menonton, belum semua dari 27 orang siswa belum semua menonton video tersebut. Maka segera tonton kembali kalau belum ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui grup WA atau melalui komentar nantinya, apakah terkait video ini atau video-video sebelumnya ya. Nah, tata nama senyawa anorganik. Jadi dalam kimia ada namanya organik, ada namanya anorganik ya. Jadi Bapak mau kasih tahu dulu ini sebagai landasan bahwa kalau dia senyawa organik ya, senyawa organik itu tata namanya tersendiri ya. Jadi kalau senyawa organik itu ada atom C-nya. Jadi dalam senyawa tersebut ada atom karbon. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini tentang senyawa anorganik, artinya senyawa yang dia itu bukanlah bagian dari senyawa yang ada atom C-nya. Jadi pada umumnya senyawa anorganik ini berlaku untuk unsur-unsur utamanya adalah unsur-unsur tata nama unsur-unsur logam, ya, logam dan selain karbon, ya. Di sini Bapak tekankan lagi logam dan selain karbon, karena karbon tadi C adalah organik. Jadi untuk tata nama logam dan selain karbon. Nah, dalam aturannya dia dikelompokkan menjadi dua bagian. Ya, tata nama ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama namanya adalah tata nama khusus untuk senyawa biner. Dan yang kedua tata nama untuk senyawa poliatom. Ya, poli artinya banyak, atom artinya atom ya. Poliatom artinya dia lebih dari dua. Ya, jadi kalau di sini disederhanakan, poliatom itu artinya dia tersusun dari lebih dari dua atom. Lebih dari dua atom. Lebih dari dua atom. Alhamdulillah. Sementara senyawa biner ini terdiri dari dua atom. Dua atom, ya. Dua atom saja. Ya. Nah, untuk senyawa biner ini, Pak, bagaimana aturan tata namanya? Aturannya adalah yang pertama adalah senyawa biner yang terdiri dari dua atom saja
dia itu adalah senyawa biner logam. Ya. Jadi di sini Bapak tuliskan aturan untuk senyawa biner yang ada logamnya, senyawa biner logam. Senyawa biner logam, ya, ini nanti susunannya itu adalah unsur logam dengan unsur non logam, logam dengan unsur non logam. Nah, gini ya, logam dengan unsur non logam. Nah, selalu seperti ini dia komposisi dari senyawa biner. Ya. Nah, senyawa biner logam ini terdiri dari logam dan non logam. Nah, yang logam ini nanti disebutkan lebih dulu. Ya, logamnya disebutkan lebih dulu. Nah, jadi kalau ditanya nanti Pak, yang logam itu yang mana saja ya? Yang logam itu nanti itu kita bagi jadi dua ya. Kalau nanti dia termasuk golongan 1A berarti dia logam. Ya. Kemudian 2A juga logam. Dan sebagian dari golongan 3A. Ya, jadi kalau untuk logam 1A, 2A, dan golongan 3A, maka ini dalam tata namanya tidak perlu kita sebutkan bilox. Ya, jadi ini penyebutan senyawanya ini tanpa disertai dengan penyebutan bilangan oksidasi atau bilox. Nah, tentu bilox adalah pelajaran kita yang lalu, ya. Nah, sementara jikalau logamnya dia termasuk ke dalam bukan golongan itu, tapi dia adalah golongan B, namanya golongan B, golongan transisi. Ini juga udah kita bahas di golongan dan periode waktu mempelajari tentang struktur atom. Golongan B itu artinya selain daripada 1, 2, 3. Maka ini harus disebutkan bilox. Kalau golongan B, maka harus disebutkan bilox. Jadi pakai bilox. Pakai bilox. Nah, dalam penyebutan namanya pakai bilox, ya. Nah, non logamnya jangan lupa diberi akhiran ida. Jadi non logamnya dikasih akhiran, bukan awalan tapi akhiran ida. Ida. Nah, dikasih akhiran ida. Kalau dia merupakan yang akhirannya ya untuk non logamnya. Nah, di sini buat contoh ya. Contoh. Misalnya di sini Bapak buat contoh, misal. Oke, tapi perlu untuk diketahui bahwa kalian mungkin lupa ya kan, untuk golongan 1A itu apa aja Pak gitu ya. 1A. 1A, 2A. 2A apa aja? Atau masih ingat ya, lihat tabel periodik unsur 3A. Nah, kalau 1A itu diantaranya adalah hari libur, naik kuda, Rabu Kamis pre. Kalau 2A itu beli mangga, campur sirsa, banyak rasa. Kemudian kalau 3A balga, intel. Nah, yang masuk ke dalam unsur logam adalah yang ini ya. Nah, ini yang Bapak bulatin. Nah, ini adalah bagian dari unsur logam. Nah, ini golongan 1, 2, dan 3. Ya. Jadi kalau dia golongan ini nggak perlu disebutkan bilox. Contoh. Misalnya ada senyawa begini, NaCl. Na golongan 1, ya. Maka disebutkan aja langsung namanya. Na itu apa namanya, Nak? Natrium. Nah, natrium. Cl itu apa? Cl klor. Klor. Cl itu unsur namanya klor. Karena dia non logam terakhir dikasih akhiran ida, klorida. Gitu ya. Kemudian misalnya lagi Na2O. Nah, Pak, duanya ini Pak dipakai enggak? Karena Na golongan 1, enggak perlu pakai bilox. Jadi enggak perlu duanya itu enggak perlu disebut.
ya udah kalau Na2 ya tetap namanya natrium. Nah, gitu ya. O itu apa? Oksigen. Oksigen kalau ditambah akhiran ida dia melebur menjadi oksida. Jadi namanya Na2O natrium oksida. Gitu ya. Oke. Contoh lagi. Contoh lagi ya di sini. Nah, jadi ini bagian dari contoh apa? Misalnya Mg Br2. Pak, kalau kami nggak tahu namanya gimana Pak? Kalau kami nggak tahu Br itu apa, Mg itu apa. Nah, lihat tabel periodik unsur. Lihat tabel periodik unsur. Misalnya MgBr2. Mg itu di tabel periodik namanya magnesium. Magnesium. Nah, dia pun merupakan golongan 2, maka tidak perlu pakai bilox, langsung magnesium aja. Br apa? Br dalam tabel periodik namanya bromida atau brom ya. Brom. Jadi dikasih akhiran ida, bromida. Nah, contoh lagi misalnya Al. Al2O3, Al2O3. Al itu adalah aluminium namanya Al. Aluminium ya, aluminium. Nah, kemudian dia termasuk 3A, nggak perlu pakai bilox. O-nya oksigen, oksida. Nah, gampang ya. Jadi kalau untuk golongan 1, 2, 3 ini gampang. Karena sebutkan aja logamnya apa, sebutkan non logamnya apa, langsung kita masukkan tambahkan akhiran ida pada non logam. Terakhir contoh misalnya CaS. CaS. Ca adalah kalsium. Kalsium. S adalah sulfur. Sulfur. Melebur menjadi sulfida. Jadi namanya kalsium sulfida. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Contoh yang pertama untuk yang golongan utama ya. Golongan 1, 2, 3A. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk transisi? Contoh ya. Contoh senyawa biner yang dia dari logam transisi. Logam transisi. Gimana tadi kalau logam transisi? Pakai kalau transisi golongan B ya. Ini golongan B ini disebut transisi. Transisi maka dia pakai bilox. Nah, jadi dia itu pakai bilox. Jadi kok transisi dia pakai bilox penyebutan namanya. Pakai bilox. Contoh umpamanya di sini contoh dibuat senyawanya adalah NiCl2. NiCl2. Pak, gimana kami nggak hafal logam transisi golongan B? Pokoknya lihat aja golongan 1, 2, 3. Kalau nggak ada di situ, nggak ada dia di situ, ya termasuk logam tapi nggak ada di situ berarti dia transisi. Ni itu transisi. Coba lihat tabel periodik dia di transisi. Nah, untuk itu kita cari biloxnya Ni ini. Berapa bilox Ni? Nah, bilox Ni dihitung kayak kemarin. Cl dalam senyawa aturannya biloxnya -1 kan? Lihat kembali aturan bilox. Maka kalau ini nggak tahu, maka kalau dikalikan -2 ya. 1 kali -2 sama dengan 0. Berarti supaya 0 di sini Ni-nya +2. Nah, nih Ni-nya +2. Karena dia +2, maka namanya Ni itu kalau dilihat di tabel periodik namanya nikel. Karena dia biloxnya 2, maka disebut dengan nikel 2. Nikel 2, Cl tadi apa? Klor. Jadi klorida. Nikel 2 klorida. Ya, pakai bilox. Oke. Lanjut lagi misalnya contoh yang berikutnya. Fe2O3. Fe2O3. Nah, Fe bukan golongan 1, 2, 3. Bukan hari libur naik kuda Rabu Kamis Pre. Bukan beli mangga kasih 1000 beratusan. Bukan juga balga intel. Maka dia transisi. Maka dicari bilox. O biloxnya berapa kemarin dalam aturan? Masih ingat? -2.
Minus 2 kali 3, minus 6 sama dengannya 0. Berarti supaya dia 0 adalah plus 6 di sini. Bagi 2, ya kan? Jadi dia plus 3. Plus 6 bagi 2 kan plus 3. Jadi namanya apa Fe? Fe itu namanya ferrum atau besi. Besi berapa? Biloxnya 3. Jadi besi 3. O itu apa? Oksigen. Jadi oksida. Jadi yang perlu dituliskan biloxnya sih transisi saja. Oksigen nggak perlu disebutkan biloxnya. Gitu ya. Contoh terakhir ya, berikutnya adalah ini. Umpamanya di sini diberikan senyawa Cr2 ya. Bukan Cr2. Mn ya. Sorry, MnO2. Nah, MnO2. Coba apa namanya? O itu dalam senyawa biloxnya min 2. Ya, berarti kali 2 min 4 sama dengan 0. Berarti Mn biloxnya di sini harus 4 supaya 0. Mn itu mangan namanya. Dalam tabel periodik lihatlah Mn mangan. Mangan biloxnya 4. Jadi mangan 4 ya, pakai Romawi ya. Mangan 4 oksida. Nah, seperti itu ya. Ini aturan untuk yang pertama nih, untuk senyawa biner tapi dia logam. Logamnya pun dibagi lagi. Kalau dia pakai bilox itu berarti transisi. Kalau dia 1 2 3 tidak pakai bilox. Oke? Nah, yang kedua namanya adalah unsur biner atau senyawa biner. Yang kedua, senyawa biner. Ini gampang ya, senyawa biner yang dia non logam. Nah, senyawa biner non logam. Maksudnya itu gimana, Pak? Ya maksudnya dia terdiri dari non logam sama non logam. Ya, dia dari non logam plus non logam. Jadi penyusunnya sesama non logam. Ya, ini non logam 1 Bapak sebutkan. Ini non logam 2. Ya. Nah, aturannya bagaimana kalau sesama non logam? Jadi 2 non logam ini penyusunnya. Maka kalau 2 non logam, dia harus disebutkan. Jadi nanti di sini ya, dia harus disebutkan jumlahnya. Disebutkan jumlah atom. Ya. Jumlah atom atau indeks. Jumlah atomnya atau istilahnya itu indeks. Indeks. Disebutkan jumlah atomnya. Nah, menyebutkan jumlah atomnya gimana, Pak? Menggunakan Latin. Kalau 1 itu Latinnya mono. Ya. Kemudian kalau 2 itu di. 3 apa? Tri. Ya. Kalau 4 apa? Tetra. 5 penta. 6 heksa. 7 hepta. 8 okta. 9 nona. 10 deka ya. Nona ya. Nah, kemudian ada aturan spesifik khusus. Aturan khususnya itu gimana? Khususnya itu begini. Jadi yang akhirannya ini plus ida. Jadi nanti akhirannya itu nanti yang non logam yang kedua ini ditambah dengan akhiran ida, sama seperti aturan yang sebelumnya. Oke, ditambah ida. Kemudian disebutkan berapapun jumlahnya. Ya. Sementara kalau ini, kalau non logam yang pertama, dalam aturannya 1 tidak disebut. Nah ya, ini aturannya. Jika dia 1 atomnya, 1 tidak disebut. Tidak disebut mono. Tidak disebut dengan awalan mono. Nah, itu aja aturannya. Nah, contoh begini ya. Kamu tentu tahu senyawa yang terdiri dari karbon dan oksigen menjadi CO2.
Ada lagi nanti CO. Kalau CO2 ya, CO2 itu C-nya itu karbon. Satu. Kalau satu nggak disebut mono. Jadi ya udah karbon aja. Nah, gitu, karbon. O-nya oksigen. Ada berapa? 2. Berarti di oksigen. Tapi diakhiri dilebur dengan kata ida. Jadi dioksida. Makanya kita kenal CO2 namanya karbon dioksida. Kemudian kalau CO, C itu karena dia satu awalan nggak disebut satunya. Karbon aja. Kemudian O-nya ada satu. Nah, kalau satu apa? Disebutkan mono oksida. Gitu. Contoh lagi misalnya P2O5. Nah, P itu 2, 2 itu di. P adalah unsur dengan nama fosfor. Di fosfor, 5 oksigennya, penta oksida. Di fosfor, penta oksida. Misalnya lagi S2O7. S2O7 ya. S2O7 ada nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. S2O6. Nah, S2O6 aja ya. S2O6. Nah, apa namanya kalau S2O6? Di sulfur, nah, karena S itu namanya sulfur. 6 heksa oksida. Gitu ya. Jadi yang non logam ini lebih gampang kan? Karena tinggal nyebut-nyebutkan aja, nggak mencari-cari bilogs. Oke, sampai sini dulu karena nanti terlalu panjang videonya. Nanti yang lainnya kita lanjutkan besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.